Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Butterfly Modern. Di video kali ini, aku akan membuat budgeting untuk kalian yang memiliki pemasukan Rp900.000. Nah, untuk alat-alatnya aku menggunakan ballpoint warna, tapi sebenarnya aku cuma pakai warna hitam. Nah, aku juga di sana pakai pensil warna, ada buku dan juga ada penggaris. Nah, aku membuat budgeting di awal bulan, nah khususnya sekarang bulan Januari, yaitu aku pernah jelasin di video sebelumnya kalau aku mau mengatur pemasukan dan pengeluaran agar aku gak boros dalam menggunakan uang. Nah, di title kalian boleh tulis budgeting. Nah, aku kreasiin di pinggir-pinggirnya dengan menggunakan gambar seperti tabungan gitu dan ada kayak kalkulator gitu. Walau emang gambar aku gak bagus-bagus banget, tapi seenggaknya biar ada variasi dikit. Nah, di awal aku tulis pemasukan sebesar Rp900.000 sebagai acuan buat nanti kita mengatur untuk pengeluaran. Setelah menuliskan acuan, lalu kita tulis pengeluaran pasti. Di pengeluaran pasti ini kita buat dua kolom, yaitu pengeluaran dan yang di kanannya itu bulannya, yaitu Januari. Nah, setelah dibuat pengeluaran dan bulan, kita lanjut ke pengeluaran tidak pasti. Nah, kolomnya juga sama, ada pengeluaran dan bulan sekarang yaitu bulan Januari. Setelah itu kita fokus ke pengeluaran pasti dulu. Nah, yang pertama aku catat untuk uang kuliah sebesar Rp50.000 karena buat sekarang lagi pandemi paling nanti dibutuhin buat uang kas. Terus aku tulis untuk kuota aku acuin 100.000 buat belanja sebesar 100.000 dan buat nabung ini tuh wajib banget ya sebesar Rp100.000 supaya nanti kita ada tabungan nggak boros-boros banget. Nah, dijumlahin semuanya menjadi Rp350.000 untuk pengeluaran pastinya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengeluaran tidak pasti. Di pengeluaran tidak pasti ini aku cantumin uang jajan sebesar Rp230.000 karena buat pandemi kita jarang keluar kemana-mana ya. Nah, buat sedekah yaitu Rp20.000 meskipun kecil kita harus nyisihin uang buat sedekah. Nah, buat transportasi itu aku acuin Rp150.000 ya, sama karya alasan yang jajan karena aku jarang keluar buat pandemi ini. Terus untuk jaga-jaga aku acuin Rp150.000. Nah, jadi total keseluruhan dari pengeluaran tidak pasti itu sebesar Rp550.000. Nah, jadi ketika di budgeting itu justru pengeluaran tidak pasti itu totalnya biasanya lebih besar daripada pengeluaran pasti. Nah, kenapa buat di pengeluaran pasti aku cantumin jaga-jaga? Karena kita gak tahu nanti kedepannya ada kebutuhan mendesak apa. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan mendesak, jadi kita gak usah bingung lagi karena kita udah ngacuin awalnya uang jaga-jaga. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk memberi garis supaya kelihatannya rapi aja gitu. Ketika kita udah nentuin pengeluaran hitungannya jauh-jauh hari, nah jadi kita tahu kemana perginya uang kita. Lalu setelah itu kita tulis expense tracker. Nah, sayang kan kalau kita udah buat pengeluaran pasti dan pengeluaran tidak pasti, tapi kita gak tahu itu uang perginya kemana. Nah, expense tracker ini kita buat tanggal, deskripsi, harga, dan jumlah. Ini untuk memastikan apakah kita sesuai dengan acuan yang awal, yaitu pengeluaran pasti atau tidak pasti, atau justru malah lebih dari pengeluaran yang kita acukan pada apa. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya, kita buat pengeluaran mulai dari sekarang supaya keuangan kita lebih teratur dan nantinya nggak boros, dan juga ada simpanan supaya sewaktu-waktu kalau dibutuhin itu ada gitu. Aku coba hapus dulu ya, soalnya sebelumnya aku pakai pensil terlebih dahulu supaya nanti gak kebanyakan tip
kalau misalkan ada yang salah di hitungan yang aku buat. Nah, di awal kan aku udah bilang kita coba pakai alat-alat sederhana kayak pensil warna aja supaya sedikit berwarna, bervariasi gitu di pengeluaran di budgeting kita. Nah, ayo tunggu apa lagi? Kita buat pengeluaran mulai dari sekarang. Ketika teman-teman udah nonton video ini, teman-teman langsung atur pengeluaran teman-teman supaya terstruktur. Kenapa aku pakai cara klasik, yaitu dengan cara menulis, mewarnai, gak dengan soft file, karena kita itu justru gak mau ribet. Jadi ketika kita punya soft file, kita harus buka dulu. Misalnya kita naruh di laptop, kita harus buka dulu laptop dan akhirnya keteteran juga. Nah, kalau misalkan buku, kita tinggal ambil, buka, tulis. Ketika kita mulai mengatur pengeluaran dengan cara menulis atau mengacu terlebih dahulu untuk bulan selanjutnya, nah jadi kita akan memprioritaskan mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan, sehingga pengeluaran akan setimpal dengan pemasukan, atau justru pemasukan banyak yang kita simpan karena kebiasaan boros kita berkurang. Aku juga termasuk orang yang boros, yang gak tahan kalau misalkan ada barang diskonan, tapi ketika aku membuat budgeting ini, pengeluaran aku lebih terstruktur. Makasih buat kalian yang udah nyempetin buat nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you the next video. Dan aku akan menghadirkan tips-tips lainnya yang menurut aku bisa aku bagikan ke kalian dan insya Allah bermanfaat.